Oke guys, bertemu lagi dengan saya Mara Mangaraja. Sekali ini saya membahas mengenai sedikit tema-tema Hasandaran. Oke, banyak orang bertanya, saya didatangi leluhur, saya didongani leluhur, atau dan lainnya. So, di sini membahas Hasandaran, yaitu apakah yang datang kepadamu itu adalah opungmu, leluhurmu, atau itu adalah hantu yang menyamar sebagai leluhurmu dan menempel pada tubuhmu. So, hati-hati guys. Hati-hati. So, kali ini saya membahas mengenai Hasandaron. Bedanya itu betul dari leluhurmu atau dari hantu. Silahkan di subscribe, bunyikan lonceng bel, like, comment, and share. Apa itu yang disebut dengan kodam leluhur? Saya sebut kodam sajalah. Sebab untuk membandingkan kosakatanya dalam bahasa Batak itu sedikit sulit, lebih banyak mengarah ke Panggulu Balang. Oke, jadi saya sebut saja kodam. Jadi apakah kodam itu? Kodam leluhur itu berbeda dengan kodam-kodam lainnya yang berasal dari amalan, berasal dari pusaka, atau yang datang sendiri. Juga dengan yang kita sesembahan kita. So, kodam leluhur itu berasal dari mana? Oke guys, jadi kodam leluhur itu apa? Hasandaran leluhur itu apa? Jadi leluhur atau opungmu itu jika sudah mati itu akan berbeda alam dengan kita manusia. So, yang datang itu bukan leluhurmu, bukan opungmu. Jadi opung kita Najolo itu mendapatkan sahala daripada Debata. Dan sahala ini ketika dia mati itu akan dia lepas dan akan diturunkan kepada anak cucu dia. Jadi sahala itu adalah wujud daripada dirinya, dan sahala itu adalah kuasa, kemampuan. Jadi itu adalah sahala dari opungmu yang wujudnya sama seperti opungmu dan memiliki pengetahuan yang sama yang diketahui oleh opungmu, diturunkan kepadamu. Nah, jadi sudah paham sampai di sini? Hasandaran itu adalah sahala atau talenta dari leluhur yang diturunkan kepadamu. Jadi kalau dia secara mistis memang dia itu adalah menyerupai daripada leluhurmu, karena itu adalah pemikiran dari opungmu, sahala dari opungmu yang diturunkan kepadamu. Jadi hati-hati dengan hantu-hantu luar sana yang mengaku sebagai opungmu. Itulah hantu harangan. Beda dia adalah hantu ini itu hanya sebagai benalu terhadap hidupmu. Dan apa yang dia ucapkan, dia janjikan, itu ilusi semata dan tak dapat dibuktikan kebenarannya. Baik cerita opungmu atau kemampuan skill-skill yang lain itu hanya ilusi. Jadi itu adalah hantu yang menyamar sebagai leluhurmu. Lalu apa syarat-syarat engkau itu seorang Hasandaran? Hasandaran dari opungmu. Banyak orang yang mengatakan engkau harus ini, engkau harus itu. Tidak boleh ada orang lain yang menentukan tentang opungmu kepada dirimu. Oke, jadi tidak ada orang lain yang berhak menilai. Yang jelas, jika engkau memang seorang Hasandaran, engkau akan peduli kepada dirimu, engkau akan peduli kepada keluargamu, engkau peduli kepada sekitarmu, dan engkau peduli pada alam. Dan yang paling utama adalah kau mendapatkan talenta atau bakat. Jika tidak, ilusi. Jadi dapat dikatakan, jika engkau seorang Hasandaran, engkau memiliki talenta, engkau memiliki bakat tertentu yang dapat kamu buktikan seperti itu. Oke. Jadi
benar tidaknya itu dilihat dari hasilnya, bukan dari banyak bacot yang dikeluarkan atau promosi-promosi opennya. Hasan Daron tidak boleh main Facebook. Siapa bilang? Dirimu yang atur dirimu. Dirimu yang atur sahala yang datang kepadamu, bukan orang lain. Intinya kau memiliki talenta dan ada hasil, baik pengobatan atau kemampuan lain atau bakat-bakat lainnya. Itu pertanda memang kamu didongani leluhurmu, bukan banyak bacot. Oke? Bukan banyak cerita. Nah, jadi di sini terserah dirimu mau main Facebook, iklan di koran, atau kamu homi tersembunyi betapa kau di ujung hutan sana, itu bukanlah masalah. Yang jelas adalah ada hasil dari perbuatanmu, dari tindakanmu yang bermanfaat baik untuk dirimu, keluargamu, dan orang lain. Itulah manfaat daripada sandaran itu tadi. Bukan sekedar cerita-cerita saja tanpa ada kemampuan apapun. Oke, sampai situ saja. Dan jika ada saran, komentar, kritik, silahkan di bawah. Ditulis komentar di bawah. No caci maki, no hinaan, hoak, dan segala macamnya. Karena di sini tujuannya adalah untuk membangun. Oke guys, silahkan komentar di bawah. Oke guys, jadi channel ini tujuannya adalah untuk diskusi. Oke, untuk diskusi, bukan untuk mengajar yang tidak. Kurang lebih itu adalah saya kesilapan semata dan mohon maaf. So, agar channel ini dapat berkembang, silahkan di like dan share. Dan yang ingin kritik dan sarannya, silahkan komentar di bawah. Saya akan usahakan balas saat saya ada waktu. Oke, terima kasih.